Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Rizal di channel Pejuang NIP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya di tengah pandemi ini. Amin. Pada kali ini saya akan meng-share informasi tentang SPMB STIS 2021. Let's check it out. Pada tahun 2021, STIS atau Polstat atau Politeknik Statistik, nah itu membuka penerimaan mahasiswa baru yang kuotanya itu ada 600 orang putra dan putri. Nah, dibagi beberapa prodi. Yang pertama itu untuk prodi statistika program diploma 3, kuotanya itu 140 mahasiswa. Yang keduanya itu prodi statistika program diploma 4, kuotanya itu 250. Yang ketiga, program studi komputasi statistik program diploma 4, kuotanya itu 210 mahasiswa. Nah, kita langsung ke sistem seleksinya aja ya. Sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021 sampai 2022 Ikatan Dinas dilakukan dalam 3 tahap. Tahapnya apa aja sih? Yang tahap pertama itu adalah udah pasti ya, SKD atau seleksi kompetensi dasar yang menggunakan sistem CAT, yaitu sistem computer assisted test. Nanti menggunakan komputer gitu. Diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berkoordinasi dengan STIS sendiri. Nah, yang tahap keduanya itu matematika dan psikotes menggunakan sistem ujian masuk berbasis komputer. Yang ketiganya itu tahap kesehatan dan kebugaran. Nah, perlu diingat juga ya, 3 tahapan ini setiap tahapannya itu diberlakukan sistem gugur. Sistem gugur itu apa sih? Misal kita tes tahap 1. Nah, kita itu lolos, berarti kita lanjut ke tahap 2. Nah, misal kita nggak lolos, berarti kita dinyatakan gugur di tahap 1 dan otomatis tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau tahap 2. Intinya kalau sistem gugur itu sistemnya eliminasi. Nanti kuotanya semakin mengerucut. Nah, sekarang kita lihat persyaratannya ya. Yang pertama itu sehat jasmani dan rohani. Dapat atau layak bekerja dan beraktivitas dalam ruangan maupun di lapangan. Dan bebas narkoba. Nah, kalau syarat ini mah setiap ikatan dinas juga pasti ada ya. Kalau kalian pernah lihat penjelasan saya yang SPMB atau penerimaan si pencatar Poltekim dan Poltekip, pasti udah paham yang ini. Singkatnya aja, nanti itu berarti kita itu harus sehat secara jasmani dan rohani gitu ya. Terus yang kedua itu tidak buta warna, baik total maupun parsial. Untuk pengguna kacamata atau lensa kontak minus, rabun jauh dan atau plus rabun dekat dapat diberikan toleransi. Ingat ya, perlu digarisbawahi itu dapat ditoleransi di bawah ukuran 6 dioptri maksudnya. Nah, jadi tuh yang STIS itu perlu dicatat ya. Persyaratannya itu nggak boleh buta warna, tapi misal kalau mata kita minus dan kita memakai kacamata, kita masih bisa tetap mendaftar dengan syarat di bawah 6 dioptri gitu ya sobat Nipers. Lanjut ke persyaratan selanjutnya, yaitu lulusan atau siswa kelas 12 SMA atau MA atau sederajat, peminatan MIPA atau IPS dan SMK atau MAK, peminatan teknik komputer dan informatika. Nah, jadi tuh di STIS ini nggak harus anak SMA, MIPA atau IPS.
Nah, anak SMK juga bisa kok. Dengan syarat itu SMK-nya itu peminatan teknik komputer dan informatika gitu ya. Nanti bisa mendaftar ke Politeknik STIS. Yang ke selanjutnya itu nilai matematika dan bahasa Inggris minimal 80,00 atau 3,20 pada ijazah atau nilai raport semester Gasal kelas 12. Jadi kalian kalau mau mendaftar, kalian juga harus mengecek nilai matematika dan bahasa Inggris kalian itu sudah mencapai 80 belum sih? Minimalnya itu 80. Kalau kalian kurang dari 80, sebaiknya kalian jangan daftar. Nanti udah pasti gagal. Kalau kalian udah 80 atau malah di atasnya itu, berarti kalian bisa daftar. Terus selanjutnya itu umur minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 September. Jadi kalian juga harus ingat-ingat ya, kalian itu lahir bulan apa dan tahun berapa gitu. Minimalnya 16 tahun dan maksimalnya 22 tahun per 1 September 2021. Selanjutnya itu belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Politeknik STIS sampai dengan pengangkatan menjadi seorang PNS. Persyaratan berikutnya yaitu tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. Jadi status kita ketika mendaftar Politeknik STIS, status kita itu sedang tidak ada ikatan dengan sekolah ikatan dinas ataupun dengan jabatan yang berhubungan dengan abdi negara atau ASN. Misalnya kita itu sekarang sudah menjadi ASN sipir. Nah, kita itu mau mendaftar sekolah kedinasan itu nggak bisa, karena kita udah ada ikatan dengan dinas yang lain gitu, atau kita itu udah menjadi abdi negara. Nah, kalau kita udah menjadi abdi negara atau udah menjadi PNS, kenapa kita harus mendaftar sekolah kedinasan lagi walaupun umur kita masih cukup? Jadi intinya kalau mau mendaftar, kalian itu statusnya itu masih belum ada ikatan apa-apa dengan sekolah kedinasan yang lain ya gitu. Poin selanjutnya itu bersedia mematuhi peraturan Politeknik STIS. Nah, ini wajib ya, kalian harus baca-baca lagi peraturannya itu apa aja sih. Nah, yang selanjutnya itu bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas bagi yang dinyatakan lulus seleksi dan akan mengikuti pendidikan di Politeknik STIS. Nah, kalau kalian melanggar, berarti nanti Politeknik STIS sendiri punya kebijakan tersendiri untuk drop out atau men-DO kalian. Lanjut ke persyaratan berikutnya, yaitu setelah lulus pendidikan di Politeknik STIS, bersedia ditempatkan di Badan Pusat Statistik, kementerian, lembaga, atau instansi lainnya sesuai dengan penempatannya di seluruh wilayah NKRI, baik kabupaten atau kota. Jadi kalian kalau udah komit mau daftar sekolah kedinasan atau ikatan dinas gitu, otomatis kalian nanti itu mengabdi kepada negara. Nah, kalau mengabdi kepada negara, kalian siap nggak siap? Harus siap ditempatkan dimanapun, walaupun kalian nggak pengen di tempat Papua misal, kalian harus tetap nurut sama penempatannya, karena itu udah hak mutlak. Prosedur pendaftaran yang pertama itu pendaftar mengakses portal SSCASN di alamat SCASN BKN Go ID ya, lalu membuat akun dengan menginput nomor induk atau NIK dan kakak seperti biasa ya. Kalian buat akun dulu. Nah, kalian kalau udah buat akun, nanti akun itu untuk login untuk mendaftar. Terus selanjutnya ini udah dijelasin. Terus pendaftar memilih sekolah kedinasan Politeknik STIS dan melengkapi dokumen untuk persyaratan. Nah, ini udah lumrah juga ya, kalau kita mendaftar pasti kita harus melengkapi biodata, persyaratan yang lainnya juga.
Setelah dinyatakan lulus verifikasi administrasi, pendaftar mengakses portal SPMB Politeknik STIS, yaitu https://spmb.stis.ac.id dan login menggunakan nick dan password sesuai dengan portal SN, gitu ya. Selanjutnya, pendaftar melengkapi data atau dokumen ya seperti biasa. Terus pendaftar membayar biaya seleksi dengan menggunakan kode pembayaran melalui Bank BRI sebelum batas waktu pembayaran yang ditetapkan. Kalau nggak salah itu setauku STIS itu biaya untuk pendaftarannya itu sebesar 300.000 ya, sama kayak PKN STAN. Terus ini setelah melakukan pembayaran, pendaftar kembali login ke portal SPMB STIS untuk cetak kartu tanda peserta ujian. Nah, ini nanti kartunya untuk tes ya. Selanjutnya, calon peserta kemudian mengikuti petunjuk yang tercetak pada kartu tersebut. Waktu dan lokasi tes akan diumumkan melalui portal SPMB. Nah, nanti untuk ini informasinya itu akan diupdate lagi. Sekarang jadwal kegiatan PMB Politeknik STIS tahun 2021 tanggal 9 sampai 30 April itu pendaftaran online jalur ikatan dinas. Terus 24 Mei sampai dengan 18 Juni itu seleksi tahap pertama yaitu SKD. Terus tanggal 25 Juni itu pengumuman hasil SKD. Selanjutnya tanggal 28 sampai 29 Juni itu pendaftaran ulang online untuk mengikuti seleksi tahap 2 yaitu matematika dan psikotes. Selanjutnya tanggal 6 sampai dengan 13 Juli itu seleksi tahap 2 yaitu matematika dan psikotes. Untuk lokasi tesnya sendiri itu di sini tertera lokasi pilihan di 34 provinsi. Berarti kalian bebas, misalnya kalian domisili provinsi Jabar, kalian bisa nanti tesnya di Jabar. Nanti sesuai dengan informasi aja, misalnya di Jabarnya itu harus di ibu kota provinsinya atau bisa di daerah dekat kalian. Bisa juga nanti di luar provinsi kita, tapi kalau untuk pandemi yang sekarang lebih baik cari yang dekat aja ya, biar aman dan lebih efisien waktu dan hemat biaya juga. Selanjutnya itu tanggal 23 Juli pengumuman hasil seleksi tahap 2. Tanggal 24 sampai 25 Juli itu pendaftaran ulang untuk mengikuti seleksi tahap 3 yaitu kesehatan dan kebugaran. Tanggal 28 sampai 30 Juli itu seleksi tahap 3 yaitu kesehatan dan kebugaran. 12 Agustus pengumuman hasil seleksi tahap 3. Tanggal 10 pendaftaran ulang online. Nah, gitu ya Sobat Nipers. Terus ini ada lagi tanggal 14 sampai 15 Agustus yaitu verifikasi berkas. Nah, verifikasi berkas di sini itu jika kita itu sudah dinyatakan diterima di STIS atau Politeknik STIS. Nah, kita itu harus mengurus pemberkasan. Nah, untuk jadwalnya sendiri itu untuk lokasinya itu masih tentatif antara online atau offline. Nanti nunggu info lebih lanjut aja ya. Terus 16 Agustus itu penyambutan mahasiswa baru di kampus Politeknik STIS. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu nih, penyambutan mahasiswa baru. Pastinya ya momen yang paling indah lah awal-awal kalian masuk. Nah, di situ itu awal mula perjuangan kalian yang sesungguhnya dimulai. Selanjutnya itu tanggal 18 sampai 20 Agustus PKBN atau MP2K di kampus
Politeknik STIS. Kalau tanggal 23 Agustusnya itu kuliah semester ganjil. Kalian udah mulai belajar di tanggal 23 Agustusan. Itu ya Sobat Nipers, informasi tentang SPMB Politeknik STIS 2021. Mohon maaf ya bila ada kesalahan kata atau ada kalimat-kalimat yang dirasa belibet atau ada informasi yang kurang lengkap. Jika kalian ada yang mau ditambahin, kalian komentar di bawah video ini aja ya, biar yang lain juga bisa membaca. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng dan komen jika video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. See you next video. Salam pejuang NIP.